Welcome to EnglishForAll.id. Best solution for your test. Hai good learners, kali ini kita akan belajar structure section on TOEFL test. Alright good learners, sekarang kita akan membahas tentang subject dan verb agreement. Tapi sebelumnya, good learners udah tahu belum subject dan verb agreement itu apa? Oke, kalau begitu, kita simak pembahasannya berikut ini yuk. Tapi sebelum masuk pembahasan, aku mau ngasih tahu dulu test overview dari structure section dalam TOEFL test nih good learners. Structure section berlangsung selama 25 menit dan dalamnya ada 40 soal dan terdapat 2 parts good learners. Part pertama yaitu part A adalah gap filling, yaitu good learners harus mengisi bagian kalimat yang rumpang nih good learners. Dan bagian kedua adalah error recognition. Dalam bagian ini, good learners harus mengidentifikasi kesalahan dalam sebuah kalimat. Oke good learners, sudah jelas ya tentang test overview dari structure section dalam TOEFL testnya? Sekarang, kita mulai pembahasan subject dan verb agreement yuk. Subject dan verb agreement. Subjek dan verb juga punya perjanjian loh good learners. Gak cuman perjanjian ligar jati atau meja bundar aja good learners. Tapi apa ya perjanjiannya? Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu yuk apa sih subjek dan verb itu? Subjek adalah seseorang, tempat, benda, atau ide yang menjadi pemeran utama dalam kalimat good learners. Ingat pemeran utama, jadi ingat Raisa ya good learners. Nah, subjek itu bisa berupa beberapa hal loh good learners. Yang pertama, subjek itu bisa berupa kata benda good learners. Lalu ada pronoun, ada clause, ada gerund atau ing forms, ada gerund phrase, ada infinitive, dan ada infinitive phrase, good learners. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari subjek yang udah tadi aku sebutin, good learners. The clover smells sweet. The clover adalah bentuk dari noun good learners. Dan the clovers ini adalah bentuk dari subjek juga good learners. Jadi, noun dalam kalimat ini adalah subjek. Yang kedua ada pronoun, yaitu it di sini good learners. Yang ketiga ada clause, atau what they found good learners. Dan selanjutnya ada gerund, yaitu swimming sebagai subjek good learners. Oke, nah sekarang good learners sudah paham kan apa itu subjek? Kalau begitu, kita lanjut ke bagian verb atau kata kerja yuk. Verb atau kata kerja adalah semua kata yang menjelaskan sesuatu yang dikerjakan oleh subjek good learners. Ada 4 jenis verb good learners, yaitu action verb, stative verb, auxiliary verb, dan to be. Action verb adalah kata yang mengungkapkan bahwa subjek melakukan sebuah aksi atau proses good learners. Sedangkan stative verb adalah kebalikan dari action verb. Stative verb ini menjelaskan tentang emosi good learners. Yang ketiga adalah auxiliary verb. Auxiliary verb ini contohnya seperti do dan models good learners. Yang terakhir adalah to be good learners. Contoh dari to be adalah are, am, is, was, were, dan been good learners. Oke good learners, sudah jelaskan ya penjelasan tentang subjek dan verbnya? Sekarang kita lihat yuk apa sih isi perjanjian dari subjek dan verb itu? Nah good learners, ternyata isi perjanjiannya adalah singular subjects need singular verbs dan plural subject needs plural verb. Jadi, subjek yang tunggal membutuhkan kata kerja yang tunggal juga good learners. Sedangkan subjek yang jamak juga membutuhkan kata kerja yang jamak juga good learners. Wah, simpel sekali ya good learners.
Ada yang harus dicatat nih good learners. Walaupun kata kerja everyone dan everybody itu terdengar seperti plural atau jamak, tapi nyatanya kedua kata ini adalah singular good learners. Jadi mereka membutuhkan verb yang singular atau kata kerja yang tunggal good learners. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita kerjakan yuk soal latihan subject dan verb agreement. Blah 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 was ringing continuously for hours. Yang mana nih jawabannya good learners? Apakah A. loudly, B. in the morning, C. the phone, ataukah D. the bells? A, B, C atau D good learners? Ya, jawabannya adalah C, the phones. Coba good learners perhatikan verb dalam soal good learners. Verbnya adalah was, berarti bentuknya adalah singular. Untuk itu, good learners tinggal cari subjek yang singular juga good learners, yaitu the phone. Nah, gimana jawaban good learners? Betul kan? Pastinya betul dong. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya yuk good learners. Nah good learners, sekarang kita kerjakan contoh soal bentuk error recognition yuk. The foods that provide good nutrition are often the least tasty. A hamburger and fries, on the other hand, satisfy the tongue but clog the arteries. Nah, good learners di sini harus mengidentifikasi kesalahan dalam kalimat ini nih. Kira-kira kesalahannya yang mana yang good learners? Apakah A. provide, B. are, C. satisfy, atau D. tidak usah ada yang diganti nih good learners? Kira-kira jawabannya yang mana good learners? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah B, yaitu are ya good learners. Kenapa sih jawabannya are? Karena nih good learners lihat ya. Coba, subjek dari kalimat ini adalah the foods that provide good nutrition. Subjeknya dalam bentuk singular ya good learners. Berarti subjek ini membutuhkan verb yang singular juga. Jadi are adalah kesalahan dalam kalimat ini ya good learners. Seharusnya adalah is. Oke good learners juga jangan terpaku dengan the foods, karena the foods ini adalah kesatuan dalam noun clause good learners dengan the foods that provide good nutrition. Nah sekarang aku mau kasih tips and tricks untuk menjawab soal structures nih good learners. Yang pertama, good learners harus mencari verb pada soal terlebih dahulu untuk mengidentifikasi struktur kalimat. Dan yang kedua, jika tidak ada verb, maka jawaban yang dibutuhkan adalah verb itu sendiri good learners. Itu berarti sebelum menemukan verb, good learners harus melihat subjek dari kalimatnya good learners, apakah singular atau plural. Dan yang ketiga, cara menentukan subjek adalah dengan melihat verbnya good learners. Jangan lupa ya good learners, ini adalah aturan dasar dari subjek dan verb agreement. Nah, gampang kan? Makanya, yuk ikuti terus persiapan tes TOEFL dan IELTS di englishforall.id.